Waktu Ya, itu Pak Dudung tuh datang ke Bapak, ngapain sih Pak? Jadi itu ya, tuh. fungsinya seorang kepala kantor staf presiden harus bisa memberikan pendapat yang objektif begitu Ya, ya harus kepada presiden, tidak bisa yes nggak man. boleh salah, nggak boleh yes man. Saya punya pesan yang pertama, jangan banyak menempatkan apa itu orang-orang yang tidak profesional. Hmm, hmm, Karena KSP adalah actually teknokratis. Rapat di kabinet saya berlawanan dengan yang lain. hmm, Tapi saya nggak peduli. Karena begitu ya. saya ingin menyelamatkan presiden jangan sampai salah dalam buat keputusan. Dari kemarin tuh banyak berbagai gosip. Ada pertama, KSP perlu nggak sih sebenarnya? Di pemerintahan baru perlu nggak ini KSP? Kemudian yang kedua, dikecilin aja peran KSP begitu ya. Karena apa mungkin pertimbangan perannya dan sebagainya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih peran pentingnya kantor staf presiden di dalam Ya. pemerintahan dalam konteks nih Pak? Ini menjadi pesan juga untuk Pak Dudung begitu Pak. Saya dengan Pak Prabowo tidak pernah dalam satu kesatuan. Tapi kan saya selalu mempelajari, melihat bagaimana keberhasilan senior-senior itu ya. Ya. Karena itu jadi referensi bagi saya. Gitu ya. Beliau itu satu yang saya lihat ya, yang sangat-sangat menjadi inspirasi adalah begitu menjadi komandan, menjadi panglima. Keinginan untuk membangun satuan itu luar biasa. Nah, wujudnya bagaimana membenahi stunting melalui BGN. Tuh. Berikutnya lagi ada kesenjangan daya beli masyarakat. Maka diwujudkan lagi dalam bentuk koperasi. Iya, iya. Ada kesenjangan-kesenjangan yang lain dipecahkan. Sekolah rakyat juga begitu. Halo, kita ketemu lagi di podcast Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Nah, saya punya narasumber satu ini. Mungkin Anda udah lama ya nggak melihat sosok beliau di masa pemerintahan yang sekarang, tapi pada masa pemerintahan presiden sebelumnya ini cukup sering tampil. Dan dia adalah dulu sebagai kepala kantor staf presiden. Yang juga nih mantan bos saya nih Pak Muldoko. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Seneng Pak, masih sehat, masih seger. Alhamdulillah. Kamu juga tambah cantik. Aduh. Aduh, makasih Bapak. Pak, ini sudah lama nih Bapak nggak kelihatan di ruang publik. Tapi tiba Pak, kemarin ketika ada pelantikan kepala staf kepresidenan yang baru. Di masa Pak Prabowo ini kan udah 3 kali ganti nih Pak. Yang terakhir Pak Jenderal Dudung Abdurrahman. Bapak mulai kelihatan lagi nih di ruang publik karena Pak Jenderal Dudung datang ke rumah ini, datang ke rumah Bapak. Ya. Kita kepo nih Pak, kita pengen tahu waktu itu Pak Dudung tuh datang ke Bapak, ngapain sih Pak? Itu. Ketika begitu dilantik langsung datang ke Bapak. Ya, saya pikir itu hal yang biasa ya dalam sebuah tradisi yang berkembang di tentara. Biasanya kalau bawahan mendapatkan suatu tempat itu ngadep ke atasannya gitu lah. Saya secara pribadi pernah hubungan dengan Pak Dudung cukup panjang ya, sehingga kita saling mengenal dengan baik. Gitu. Bukan sesuatu yang istimewa, biasa itu ketemu sama saya gitu, hal yang biasa. Tapi mungkin masyarakat mengartikan sedikit berbeda karena pada jabatannya Pak Dudung itu kebetulan saya juga mantan di situ ya. Yeah. Ada sebuah interaksi yang sangat baik yang saya pahami dari apa yang dipikirkan oleh Pak Dudung. Yang pertama, Pak Dudung sadar tentang pentingnya informasi ya. Maka ingin mendapatkan informasi yang lebih aktual dan faktual dari pelaku sebelumnya. Iya. Nah, yang kedua ya tradisi aja lah.
kita silaturahmi gitu. Jadi Jangan-jangan di balik layar Bapak yang merekomendasikan Pak Dudung nih menjadi penerus kepala kantor staf presiden, Pak. enggak. Tapi mungkin dari jejak ya, dari jejak pengabdian Pak Dudung, Pak Presiden melihat Ya, ya. mencari figur yang pas ya. Saya melihat bagi saya cukup cocok Pak Dudung ya. Iya, iya. Karena di KSP kan kita pahami sama-sama ya. Kamu juga pernah di sana. Bagaimana sebenarnya menempatkan KSP sebagai bridging, ya, sebagai penjembatan. Kita dulu pernah punya program KSP mendengar kan. Iya. Itu diantaranya adalah bagaimana KSP punya peran bisa menjembatani antara apa yang menjadi keluhan publik saat ini dan istana yang jauh sekali di sana bagi masyarakat yang ada di bawah. Maka program KSP mendengar waktu itu betul-betul bisa menjangkau. Apapun keluhan masyarakat yang ada di bawah didengarin oleh anak-anak kita kan waktu itu. Iya, iya. Walaupun kadang-kadang juga responnya macam-macam. Ada yang marah-marah ya. Ada yang marah-marah dan seterusnya. Saya masih gitu. ingat dulu Bapak tuh ada masyarakat marah-marah begitu, Bapak tuh dengar, diam dan mencatat begitu. Saya masih ingat momen itu, Pak. Iya. Memang saya beri kesempatan untuk marah mereka. Seperti itu ada mahasiswa sering gebrak meja di ruangan kita, gue diemin aja. Gitu. Saya senyum aja. Gak apa-apa, marah aja gitu. Daripada lu ngerusak barang di luar kan mendingan depan gua aja. Tapi setelah itu kita menjelaskan. Iya, iya. Kenapa sih pemerintah harus seperti itu? Kenapa kebijakannya harus seperti ini dan seterusnya. Setelah dia mendengarkan dengan baik, ya akhirnya dia punya kesadaran. Oh, memang harus begitu. Iya, gitu. iya. Nah, Bapak kan tadi sampaikan kalau di tradisi TNI memang antara bawahan dengan atasan ini ketika dapat jabatan tuh sowan gitu ya, Pak ya. Nah, kalau Pak Dudung dengan Bapak tuh waktu itu hubungan bekerja barengnya bagaimana, Pak, waktu itu? Oh, waktu saya Panglima TNI, Pak Dudung pernah ya jadi bawahan saya secara langsung. Sebagai apa waktu itu, Pak? Dalam perjalanan karir berikutnya gitu. Waktu itu Komandan Detasemen Markas Mabes Itu TNI. tugasnya apa itu, Pak? Komandan Detasemen Markas itu? Untuk mengelola urusan-urusan dalam yang berkaitan dengan apa itu tugas-tugas internal ya. Iya. Itu bagaimana Mabes TNI harus ditata dengan baik, bagaimana SOP-nya dibenahi dan seterusnya. Sehingga semuanya menjadi tertib karena peran dari Dandenma itu. Baik, baik. Jadi waktu Pak Dudung datang ke sini dan menyampaikan sama Bapak bahwa saya ditunjuk Presiden menjadi kepala kantor staf Presiden seperti Bapak, Bapak komentarnya apa waktu itu? Pengen denger dong, Pak. Pengen tahu. Apa komentarnya waktu itu? Pesan saya yang pertama waktu itu ya, Pak Dudung, saya punya pesan yang pertama, jangan banyak menempatkan apa itu orang-orang yang tidak profesional. Karena KSP adalah actually teknokratis, sepenuhnya teknokratis. Sampai saya kasih gambaran, memang waktu itu Pak Dudung, saya pernah merekrut teman-teman dari TNI dan Polri. Ya, ada darat, laut, udara, kepolisian ya. Tetapi saya tempatkan pada kelompok tertentu, ya, yang tugasnya adalah tugas komunikasi dan intelijen. Karena dari data-data lapangan yang dia dapatkan menjadi intelijen, masuk kepada saya mengambil langkah teknokratis. Sebagai contoh, waktu itu yang kita tangani bagaimana peristiwa Wadas, bagaimana peristiwa di Maluku, tentang apa itu konflik dan seterusnya. Semuanya ada dasar intelijen. Informasi lapangan yang didapatkan oleh teman-teman, memang yang saya rekrut orang intelijen ya. Satu masuk ke saya, kita proses ya teknokratis ya. Kita panggil berbagai kementerian yang berkaitan dengan persoalan itu. Maka dalam tempo biasa kalau kita rapat kan hanya 45 menit ya. Iya. 50 menit, 45 menit harus ada solusi. Nah gitu. Karena
itu penting informasi lapangan real. Iya, iya. Gitu. Iya. Jangan ada yang bias. Berikutnya pentingnya profesional. Karena begitu KSP dikelola oleh orang-orang yang tidak pada posisinya, itu nanti banyak orang tapi nggak banyak kerja. Begitu Pak. Kan kita bekerja di KSP kan efektifnya hanya 118 orang. Iya. Sampai 125 orang kan. Mengurus satu negara. Mengurus begitu something yang huge ya, yang begitu luas, besar gitu. Tapi kita bisa. Iya. Kenapa? Karena semua yang saya tempatkan di situ adalah orang-orang yang profesional. Iya. Gitu. Nah, saya juga pesan kepada beliau supaya ini dioptimalkan gitu. Nah, yang kedua saya sampaikan, Pak Dudung, saya sering biasa rapat di kabinet, saya berlawanan dengan yang lain. Tapi saya nggak peduli. Karena saya ingin menyelamatkan presiden, jangan sampai salah dalam buat keputusan. Walaupun saya mungkin banyak menteri yang jengkel sama saya, tapi saya nggak peduli. Iya. Sebagai contoh dulu, presiden akan memutuskan apakah hari raya ini perlu libur lebaran nggak? Semua setuju, semua menteri setuju. Hari raya perlu libur lebaran maksudnya ketika COVID? Iya, waktu COVID itu ya. COVID, iya. Semuanya setuju. Saya enggak presiden, saya nggak setuju. Ditunda itu rapat. Rapat lagi kedua, presiden mengatakan, wah ini masih ada yang dua pendapat. Kita rapat lagi minggu depan. Iya. Tanya lagi presiden, semuanya setuju? Enggak presiden, saya nggak setuju. Ini alasannya. Tak. Presiden akhirnya, ya saya setuju dengan Pak Muldoko. Jadi itu ya, fungsinya seorang kepala kantor staf presiden harus bisa memberikan pendapat yang objektif begitu ya harus. Kepada presiden, tidak bisa yes man. Nggak boleh salah, nggak boleh yes man. Tuh. Jadi ada risiko. Risikonya saya mungkin apa sih ini? Dan bukan hanya rapat itu ya, itu Zoom yang semua orang bisa melihat. Iya, Tapi banyak rapat-rapat kabinet yang nggak yang tertutup, banyak yang saya nggak setuju. Iya. Itu. Ketika Tidak ada tujuan lain. Saya ingin jangan sampai presiden salah dalam buat keputusan. Hanya itu aja, motivasinya nggak ada yang lain. Iya. Gitu. Ketika mendengar itu Pak Dudung bagaimana komentarnya Pak? Ya, saya akan ikutin. Gitu. Kata Pak Dudung malah berpikir berat juga ya tugas sebagai kepala kantor staf presiden. Nah, mungkin di sini banyak juga pemirsa yang belum begitu paham Pak. Sebenarnya tugas kantor staf presiden, terutama kepala staf presiden itu apa sih Pak? Kenapa harus para teknokratik yang ada di sana? Sebenarnya tugasnya apa untuk mengawal presiden ya? Ya waktu itu kan kita satu bagaimana mengawal proyek-proyek nasional yang bersifat strategis ya. Berikutnya bagaimana melakukan evaluasi dan monitor. Jadi semua yang terprogram itu harus kita ikuti dengan baik. Gak boleh lepas sedikit pun. Gitu. Berikutnya ini yang agak sulit, debottlenecking itu. Apa itu Pak? Ya bagaimana sebenarnya mengurai kebuntuan ya. Biasa ini menteri ini, regulasi saya begini nggak bisa. Regulasi saya begini nggak bisa. Ini siapa ini? Ya KSP kebetulan ada tugas waktu itu ya. Suatu saat Mas Gibran wali kota. Iya. Oke. Di sana ada namanya pembangkit listrik tenaga WIS ya. Iya. Tenaga sampah dari sampah ya. Ya sampah. Pak, ya? Dari Kementerian LHK, ujinya ada dari asap. Padahal di sana mengelolanya tidak pakai itu, tidak dibakar. Dia pakai insinerator mungkin. Tekanan dan pakai chemical. Akhirnya yang keluar adalah gasnya. Dari gas itulah masuk ke generator menjadi listrik. Gitu. Kalau yang ini dibakar, ada uap airnya ya. Beda di dalam mengukur itu, berhenti itu nggak bisa. Berhenti sekian bulan, mungkin lebih dari setahun kali ya. Nggak ada yang bisa menyelesaikan. Gue panggil ya itu, duduk sini. Menurut kamu gimana? Ini gimana?
Wah ini nggak bisa, ini nggak bisa. Terus kalian berada di sini itu apa? Untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan hanya berdebat tidak bisanya, tapi bagaimana kita carikan solusi. Selesai itu 45 menit. Iya. Gitu. Makanya dulu Bapak tuh sebagai pimpinan tuh suka menyuruh kita belanja masalah tuh itu ya Pak? Belanja masalah. Belanja masalah justru untuk nyelesain masalahnya. Nah menurut Bapak, Pak Dudung kapabilitasnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks di negeri ini Pak? Ya ini berkaitan dengan bagaimana seseorang punya gaya ya, gaya berkomunikasi. Saya pikir sekelas Pak Dudung mestinya bisa ya. Kalau saya dulu begitu ada sesuatu, saya telepon menteri, anak buah tinggal menyelesaikan di tingkat teknisnya, taktisnya, itu bisa cepat selesai. Ada lagi persoalan case lagi ini. Presiden Jokowi sudah teriak, datanglah kalian untuk mendirikan perguruan tinggi di Indonesia. Datanglah itu Monash University dari Australia. Itu namanya pimpinannya itu bingung, nggak bisa dapatkan izin. Ke Kumham pendekatannya ini, ke Mendagri pendekatannya ini. Mondar-mandir nggak selesai. Laporlah ke saya. Datang ke saya, bukan lapor, datang ke saya. Ini gimana Pak Muldoko, saya harus bagaimana? Oke. Panggil lagi itu kementerian terkait, duduk. Selesai. Besok 3 hari selesai itu pada tangan. Itu dia ya Pak, yang seseorang yang bisa mendudukkan bersama. Nah, inilah negeri Indonesia yang begitu besar, dengan berbagai persoalan yang tidak pernah berhenti dari menit ke menit, bahkan mungkin detik ke detik ya, maka perlu respon yang cepat, speed respon, dan jangan bertele-tele. Gitu. Nah Bapak mengatakan bahwa seorang Pak Dudung, Bapak bilang bisa. Memangnya Bapak pernah memberikan sebuah tugas yang sulit kah sama Pak Dudung dan kemudian bisa diselesaikan dengan baik sehingga Bapak bisa yakin bisa gitu Pak? Iya. Boleh cerita Pak? Ini punya pengalaman ya, pengalaman itu real juga. Jadi waktu beliau jadi Pangdam Jaya, berikutnya Pak Fadil juga waktu itu jadi Kapolda pada hari Jumat, tapi Kamis datang ke Jakarta, saya bilangin sama Pak Dudung, lu datang ke tempat gua. Datanglah ke tempat saya berdua. Saya kasih gambaran tentang situasi nasional ya. Berikutnya saya sempitkan lagi situasi Jakarta. Karena saya juga pernah mengelola Jakarta waktu itu ya. Saya sampaikan, wah ini situasinya begini. Maka keamanan berarti Pak? Kaitannya dengan keamanan? Berkaitan dengan stability ya, keamanan. Tugas kalian 2. Waktu itu saya sebagai kepala staf juga selalu concern dengan bagaimana menjaga stability. Karena saya juga punya teorinya Jan Bremen tentang bagaimana membuat keseimbangan antara stability dengan demokrasi. Saya sangat paham itu buku itu ya. Saya punya modal lah untuk mengelola. Ditambah lagi pengalaman saya yang sangat panjang di lapangan ya. Bagaimana mengelola antara stability dengan demokrasi? Itu kita bermain di ruang sempit. Satu sisi kalau kita longgar di demokrasi, terlalu longgar di demokrasi, maka yang terjadi adalah instability. Instability itu kalau ditegakkan terlalu kencang juga akan mengganggu demokrasi, ya kan, gitu kan? Itu. Nah, ini bagaimana ada seni bermain di ruang sempit ini. Satu sisi stabilitas bisa bertumbuh dengan baik dan memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga investor. Kasusnya apa waktu itu Pak? Itu. Kasus waktu itu Pak Habib Rizik datang ke Indonesia. Saya katakan situasinya ini perlu diwaspadai. Maka tugas kamu Pak Dudung sama Pak Fadil habisin semua spanduk-spanduk gitu. Karena ini udah mengganggu. Gitu ceritanya. Nah, terus waktu itu Pak Dudung berhasil melaksanakan tugas itu. Dijalankan berdua lah. Setelah Bapak melihat Pak Dudung ini bisa melaksanakan tugas begitu ya Pak ya. Berani mengambil risiko. Saya berani ngambil risiko. Dan wise untuk menjaga tadi ya, bermain di ruang sempit tersebut Bapak katakan.
Yang tugas kedua nggak boleh disampaikan. Nanti disampaikan kalau udah off camera ya Pak ya. Nah, karena ini berkaitan person ya. Iya, iya. Itulah maksud saya bagaimana seseorang dikasih amanat, apalagi sebagai kepala staf presiden. Iya, iya. Satu, harus berposisi sebagai tameng. Nah, waktu itu kan saya tameng, saya korbankan diri saya. Saya mengatakan dalam bahasa yang agak itu ya, agak itu. Bagi kami, risiko adalah sesuatu yang biasa yang kita hadapi dari operasi. Gitu. Kematian itu sesuatu yang kadang-kadang tidak kita nggak kita pikirin. Mau mati aja begitu. Kalau udah dalam situasi pertempuran itu. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang hanya bagaimana kita menjadi tameng seorang pemimpin. Iya, iya, iya. Ya, di Apa sih situ. risikonya? Paling risikonya digebukin orang dari medsos kan hanya begitu aja. Bukan risiko kematian kok. Saya Gitu. selalu ingat Bapak tuh bilang, Pak, nanti kalau Bapak ngomong begini, ambil sikap begini, nanti Bapak akan benci netizen begini-gini. Saya selalu ingat Bapak selalu bilang gini, kita tuh nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Dibenci sama orang itu biasa, kata Bapak bilang begitu ya. Biasa itu. Itu bagian dari mentalitas seorang kepala staf kepresidenan yang harus dimiliki untuk menjadi tamengnya presiden. Begitu Karena ya, Pak, memang secara teori tidak ada kebijakan yang sepenuhnya membahagiakan orang. Itu teorinya memang begitu. Nah, gitu ya. Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Si malakama. Iya. Maka bagaimana sebenarnya kita bisa mengelaborate ya berbagai kebijakan itu bisa diterima dengan baik lah. Iya, gitu iya. ya. Ini Pak, kalau di tengah gosip politik ya Pak ya, dari kemarin tuh banyak berbagai gosip. Ada pertama, KSP perlu nggak sih sebenarnya? Di pemerintahan baru perlu nggak ini KSP? Kemudian yang kedua, dikecilin aja peran KSP begitu ya, karena apa mungkin pertimbangan perannya dan sebagainya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih peran pentingnya kantor staf presiden di dalam pemerintahan? Dalam konteks nih Pak, ini menjadi pesan juga untuk Pak Dudung begitu Pak. Ya, kalau zaman kita dulu masih ada satu tugas mengelola isu-isu strategis ya. Iya. Maka kita waktu itu menempatkan, sampai saya tantang teman-teman yang tenaga ahli utama yang dari media. Lu bisa nggak sih di sini bikin seperti Kompas begitu? Iya, iya. Bagaimana kita merespon berbagai situasi yang terjadi di lapangan dan kita sajikan ke publik. Iya, iya. Gitu, yang berimbang. Tuh. Sampai saya begitu waktu itu ya. Iya, iya. Maka isu-isu strategis yang muncul ini kan nggak bisa dengan mudah dikendalikan. Iya, iya. Tuh. Maka harus ada yang mengelola dengan baik. Ya, waktu itu kita yang ngelola kan. Iya, iya. Kamu membuat bagaimana menciptakan narasi tunggal agar nggak belepotan setiap kementerian di kala itu kan. Iya, iya Pak. Berikutnya yang kedua, dengan besarnya kementerian, lembaga, maka harus ada yang menjadi pengharmonis dari semua situasi yang kadang-kadang ada miss, ini begini, maka harus ada secepatnya. Iya, iya. Itu sehingga kita bisa mengharmonisasi. Iya, iya. Dalam bentuk debottlenecking tadi. Iya, iya. Sehingga kalau ada persoalan antara ini dengan menteri ini cepat selesaikan. Nah, gitu. Sehingga kebijakannya bisa jalan. Iya. Karena kadang-kadang persoalan yang kecil berhenti tuh, glek. Iya. Sampai saya mengilustrasikan, jangan mobil yang begitu mahal ya gara-gara satu busi mobil itu berhenti. Iya, iya. Iya. Kan nggak boleh dong. Iya, iya. Gitu. Iya, Pak. Ini mesti harus ada figur yang mengelola dengan cepat. Situlah Bukan hanya kepiawaiannya. benar, tapi harus cepat. Iya. Karena kalau enggak, muncul lagi berikutnya. Iya. Berikutnya. Berarti kalau dibilang sebenarnya kepala kantor staf presiden seperti yang diemban Pak Dudung sekarang ini
harus bisa berfungsi sebagai pengharmonis, tapi di sisi lain juga berani juga untuk kemudian berpendapat berbeda, begitu ya, dari para menteri dan mengambil resiko hal Ya, tersebut ya Pak ya, ya dengan mesti temuan-temuan ya ini. mesti harus jadi pelindung, Iya, pelindung bagi presiden. iya, Tuh. Pelindung dalam arti jangan sampai salah. Setidak-tidaknya bagaimana kita bisa memberikan input kepada presiden. Waktu itu saya hampir setiap minggu buat memo sekali 2 kali kepada presiden. Dan banyak memo saya dijadikan pertimbangan. baik, baik. Karena saya kalau menulis hanya 1,5 halaman paling banyak. Tapi substansi. Iya. Nah, di situ memberi input kepada presiden. Baik, baik, Pak. Jadi setelah Pak Dudung ke sini ya, ketika dilantik, ada nggak komunikasi lanjutan lagi dengan Pak Dudung? Mungkin curhat sesuatu gitu Pak, atau bertanya sesuatu ada Pak? Ya, kan baru mau pelajari sekarang. Biar pusing dulu. Biar pusing dulu. Begitu Pak Dudung, jadi katanya Iya. biar pusing dulu begitu ya. Karena memang tugasnya sangat kompleks ya Iya, Pak ya. kompleks. Tapi kalau Bapak melihat ya, eh, pemerintahan sekarang bagaimana Pak? Bapak ini kan punya latar belakang yang sama dengan presiden, latar belakang militer, dan kemudian juga sudah juga mengenal sosok beliau sebelumnya. Menurut Bapak bagaimana pemerintahan yang sekarang berjalan? Ya, saya dengan Pak Prabowo tidak pernah dalam satu kesatuan. Tapi kan saya selalu mempelajari, melihat bagaimana keberhasilan senior-senior itu ya. Ya. Karena itu jadi referensi bagi saya. Gitu ya. Beliau itu satu yang saya lihat ya, yang sangat-sangat menjadi inspirasi adalah begitu menjadi komandan, menjadi panglima, keinginan untuk membangun satuan itu luar biasa. Gitu. Maka satuan-satuan yang dibawa beliau itu pride-nya tinggi. Gitu. Karena memang prajuritnya dibangun ya, profesionalismenya dibangun, ya, peralatan perlengkapannya dipenuhi. Gitu. Nah, sifat itu kan melekat ya. Iya, iya. Nah, begitu beliau jadi presiden, maka beliau melihat ini persoalan-persoalan bangsa ini begitu banyaknya ya. Apalagi di sini kalau beliau melihat kesenjangan ya. Kesenjangan elektrifikasi, oh masih ada kesenjangan. Maka beliau membuat target seperti ini, cepat. Waste to energy Iya. begitu ya. Berikutnya kesenjangan tentang bagaimana stunting. Stunting adalah bagian wujud dari sebuah kesenjangan. Ya, kesenjangan gizi. Itu jelas itu. Ya, kita masih punya nilai stunting yang 9, sekian. Iya, iya. Nah, wujudnya bagaimana membenahi stunting melalui PGN. Berikutnya lagi ada kesenjangan daya beli masyarakat. Maka diwujudkan lagi dalam bentuk koperasi. Iya, iya. Ada kesenjangan yang lain dipecahkan. Sekolah rakyat juga begitu. Ada orang mungkin dulu hanya melihat sekolah-sekolah unggulan, tapi sekolah rakyat adalah jalan tengah. Iya, iya. Bagaimana mendekatkan kesenjangan. Iya. Itu. Dengan berbagai persoalan yang begitu luas, begitu banyak, beliau ingin cepat mari gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Saya bukan mengoreksi, tapi saya ingin juga memberikan masukan. Karena ini proyek-proyek besar ini mestinya ada pemerintahan beliau 5 tahun kok. Bagaimana dikelola 5 tahun ini dengan tertata, nggak perlu buru-buru. Gitu. Iya, iya. Tapi semuanya terencana dengan baik dan dijalankan dengan baik. Maka karena ini semuanya sudah berjalan seperti ini, tugasnya Pak Dudung lagi. Gitu. Kalau dulu kita di KSP bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana memonitor dan evaluasi. Mengawal Harus ketat tersebut gitu. ya. Nah, Iya. karena ini udah keinginan presiden nggak boleh mundur kan. Gitu. Maka diperkuat oleh bagaimana monefnya. Baik. Begitu ada penyimpangan harus keras kita. Iya, 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 begitu ya Pak. Jadi disitulah jadi peran Pak Dudung di sini juga semakin strategis ya, karena presiden itu punya pola kesenjangan ditutup dengan cepat. Yes. Nah, untuk merapikan inilah di Iya, situ merapikan perannya. itu. Jadi bagus beliau itu dari awal
waktu jadi komandan Danjen Kopassus, wah semua pride-nya tinggi. Begitu ya Pak ya? Iya, karena dibangun. Waktu Pangkostrat juga begitu. Jadi Dibangun memang senjatanya, mentalnya, dan juga semangatnya. sikap membangunnya tinggi. Begitu Nggak ya Pak ya? semua orang punya sikap membangun itu. Iya, iya, iya. Tapi terasa sih Pak, dari pidato-pidato Bapak Presiden sekarang itu pendekatannya begitu ya, seperti membangun pasukan kita satu gerak bersama Iya, begitu sebagai betul. satu bangsa, begitu Itu ya Pak dari ya? sisi Memang begitu ya. internal, dari sisi nasionalnya, tapi dari sisi bagaimana beliau melihat tentang perkembangan geopolitik juga Iya, iya. berani mengambil posisi. Baik, baik. Itu ya Pak ya. Wah, saya udah lama loh tidak bertukar pikiran begini sama Pak. Saya dulu kita teman-teman di KSP ini punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Bapak, dan Bapak tuh selalu tidak pernah pelit untuk berbagi ilmunya dan mengajar kepada kita. Ya, kita suka bicara sama anak-anak kecil-kecil lah, anak-anak muda yang masih belasan tahun kerja di KSP, tetapi saya juga banyak belajar dari mereka. Begitu ya Pak ya? Bagaimana cara-cara berpikir dia yang progresif. Iya, iya, iya. Saya ingat ya, kalau kami mengajukan satu usulan sama Bapak, begitu Bapak tidak akan langsung, tidak benar ini, gitu. Tapi menggali dulu, kenapa kamu mengusulkan ini? Kalau andai kata salah, tapi kita tahu salahnya apa gitu ya. Karena saya seorang pendengar. Begitu ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak pendengar itu sebagai seorang pemimpin, seberapa pentingnya sih untuk bisa mengelola negeri ini Pak? Ya, telinga kita kan hanya dua ya. Gitu. Berikutnya mata kita hanya dua. Maka kita harus banyak menggunakan telinganya orang. Orang kamu mendengarkan sesuatu di luar melalui kamu, aku dengerin. Iya, Nah, gitu. iya, iya. Akhirnya telinga saya jadi banyak. Begitu logikanya. Karena saya nggak bisa menjangkau yang jauh di sana. Tapi kalau kekuatan mendengar kita kembangkan, maka saya banyak telinga. Gitu ya Pak ya. Iya. Informasi adalah sebuah power. Kalau itu dikelola dengan baik, itu akan menjadi sesuatu. Iya, iya. Bukan menjadi kekuatan lagi, bukan menjadi potensi lagi, bisa menjadi kekuatan gitu. Banyak mendengar itu juga ke pesan Bapak ke Pak Dudung. Oh ya, saya harus karena kita sampaikan program KSP mendengar di antaranya. Kadang-kadang anak-anak jengkel juga sama saya itu. Apa sih kepala staf ini denger melulu aja. Iya loh Pak. Gitu. Kadang-kadang Bapak ini ngapain sih dengerin begini, tapi Bapak dengerin aja, tekun dengerin. Kadang kami heran betul Pak. Tapi itu ya, ternyata Bapak filosofinya adalah memperbanyak telinga ya, dari telinga orang-orang yang menyampaikan kepada Bapak ya. Itulah fungsi kepala staf kepresidenan diemban oleh Pak Dudung juga menjadi penting ya Pak. Ngomong-ngomong Bapak nih sekarang aktivitasnya apa sih Pak setelah purna nih? Saya dengar menekuni bisnis Pak. Oh gitu. Ya, jadi perlu sedikit cerita ya, karena ini menarik. Ini mestinya menjadi inspirasi bagi anak-anak saya, bagi juga kamu ya. Apa ini Pak? Penting itu. Udah dikasih PR lagi Pak, udah bukan bos, udah dikasih PR sama Bapak nih. Apa Pak? Ya, jadi waktu itu sebenarnya pada tahun 2012 itu, waktu itu saya Wagub Lemanas ya. Saya sudah berpikir ya jauh ya. Masa depan adalah baterai adalah masa depan. Tahun 2012 sudah berpikir begitu ya. Baterai apa Pak? Baterai listrik ya. Iya. Waktu itu kan udah mulai ada perkembangan teknologi baru yang berkaitan dengan EV. Ya. Nah, pada saat saya selesai pensiun, waktu itu 3 bulan pertama saya berpikir keras tuh, sambil golf ya, mikirin apa yang bisa saya lakukan ya, itu yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Masih mikirinnya yang bermanfaat bagi masyarakat Pak? Ya, kalau bagi diri saya sendiri udah cukup kan itu. Ya, boleh sombong dong. Ya, aku sendiri udah cukup lah. Udah cukup ya buat masyarakat waktu itu, ya sekarang. saya juga berpikir bagaimana sih, karena saya anaknya petani ya. Saya melihat perkembangan petani itu, saya begitu pulang selalu tanya, berapa sih panen, perkembangan dan seterusnya.
Ada perkembangan petani ya, yang tadinya rata-rata nasional 4,5, tapi sekarang udah menuju 6 ton. Gitu. Itu kok lagi beruntung ya. Iya, iya. Akhirnya saya membuat 2 kegiatan yang sekaligus waktu itu membuat M-Tani dan MAB gitu. Apa itu Pak, M-Tani dan Kalau MAB? M-Tani itu bagaimana saya mengembangkan benih padi. Benih padi agar pendapatan masyarakat berlipat gitu. Nah, ini melalui riset ya. Iya, iya. Nah, saya juga kebetulan agak aneh sedikit, tentara yang suka riset gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi saya selalu mengumpulin orang-orang pinter. Akhirnya saya kasih goalnya riset. Satu, untuk padi, bagaimana kalian harus berlipat ganda, 2 kali lah. Iya, iya. Yang kedua, bagaimana rasanya harus enak. Bagaimana waktunya harus lebih cepat. Ah, ini kan bukan pekerjaan gampang. Hasilnya bagaimana Pak, hasil risetnya? Ya, setelah 6 tahun ya. Iya. Setelah 6 tahun berhasil. Setelah 6 tahun Bapak sabar, itu nungguin 6 tahun riset, itu kan baru. investasi luar biasa Ya, tuh Pak. luar biasa. Luar Itu biasa, Pak. investasinya cukup besar ya. Iya. Itu banyak Iya, Pak. pengorbanan. Tapi Hasilnya saya bagaimana? semakin tertantang, semakin menyala begitu. Iya, Pak. Harus bisa. Itu. Hasilnya bagaimana Pak? Alhamdulillah Benihnya sekarang dihasilkan? hasilnya setelah hampir 10 tahun ini udah mulai jualan untuk benih padi saya M70D itu udah 6.000 ton ya sekarang. Iya, iya. Mungkin 2 tahun lagi udah 1.000 ton gitu. Iya. 10.000 ya. Itu. Berikutnya MAB, mobil anak bangsa. Apa itu Pak, MAB Pak? Waktu itu saya melihat kunjungan ke Shanghai, ke pabrik baterai. Dari situ saya mulai memikirkan, saya akan membuat di Indonesia untuk mobil komersial. Nah, 2016 saya membuat mobil komersial bus ya, bus listrik. Ini juga perjuangan yang luar biasa ya. Setelah 6 tahun baru ya, 6 tahun 5 riset tahun, juga? 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun riset. Ya, 7 tahun baru mulai stabil. Sekarang alhamdulillah udah mulai baik ya. Jadi Karena produksinya bus, bus kemudian sekarang bus listrik. truk tambang kita sudah mulai ya. Truk yang 35 ton sampai 50 ton. Iya. Berikutnya ada double cabin, ada. Itu sudah produksi Pak? Udah mulai. Ini bulan Juni inilah mulai gasnya nanti. Wih, katanya saya pernah baca di pemberitaan, katanya Bapak juga punya mitra-mitra dari China yang cukup besar-besar begitu ya Pak ya? Iya, Untuk kemudian, saya punya mitra sangat besar ya di sana. iya. Ya, Yutong itu adalah perusahaan terbesar bus di dunia. Ya. Tapi sekarang udah mulai bergeser ke truk, Iya. bermitra dengan MAB. Dan itu mobil anak bangsa. Ya, di tengah perjalanan begini, masih pusing-pusing begini, saya berpikir lagi wujudkan impian saya tentang baterai gitu. Apa itu Pak? Baterai listrik gitu ya. Baterai listrik. Tetapi saya lebih jauh lagi memikirkan bagaimana tentang pengelolaan limbahnya. Maka Oh itu ya lagi jadi masalah itu iya, Pak, mobil-mobil listrik banyak terus gitu. kemudian limbahnya diapakan? B3 ya, kan itu. Pak? Maka di situ ada repurpose dan recycle ya. Repurpose itu bagi baterai-baterai yang kira-kira 70% masih bisa kita gunakan kembali. Tapi yang sifatnya stasioner. Iya, iya. Untuk penerangan di tambang, bisa untuk baterai storage system, untuk untuk tenaga surya gitu Iya, ya. iya. Nah, berikutnya yang udah rusak recycle. Bagaimana kita mengekstrak ya, diekstraksi lagi material-material itu bisa digunakan lagi. Baik, baik. Pak, saya kan sempat juga nanya sama staf-staf Bapak ya di tempat bisnis Bapak ya. Banyak tuh misalnya jenderal-jenderal tentara-tentara nih cuma punya saham doang Pak, habis itu nggak diurusin di satu perusahaan.
Tapi katanya kalau Bapak tuh ngantor tiap hari Pak, betul Pak? Benar-benar ngurusin sampai detail-detail. Benar Pak itu Pak. Ya ini Kenapa begitu sih Pak? Maksudnya nggak pengen istirahat aja pensiun gitu Pak? kalau saya agak sedikit aneh kalau nggak ada tantangan lemes gitu ya. Maka saya untuk baterai aku ingat waktu itu, wah aku punya resource bagus ini. Saya pelajari di KSP kan, orang-orang yang punya potensi. Akhirnya saya undanglah Mas Bram. Bram, Mas ini ada impian gue yang belum beres nih. Apa Pak? Baterai. Mau nggak lo ngelola? Oh ya, coba Pak gitu. Iya. Sekarang mulai dia terseret. Mulai gitu ya, ngurusin. Tapi Bapak tuh memang ini ya, visioner sih Pak. Maksudnya ngebayangin, dan Bapak seringkali visionernya Bapak ini ditularkan kepada anak-anak muda, staf-staf Bapak yang dulu ada di kantor staf presiden, yang punya kesempatan ngobrol sama Bapak. Kemarin saya baru ketemu inovator lagi, lompat ke B100 ya. B100. Sekarang kan pemerintah baru memikirin B50, ya? Kita udah mikirin B100 begitu. Dan yang menarik lagi dari B100 itu bukan dari CPU murninya, bukan dari FOMO-nya, tapi dari slot-nya, dari WIS-nya, CPU. itu, ya, palm oil yang itu tidak punya nilai ekonomis sebenarnya, tapi bisa dikelola menjadi B100. Ini menarik, dan saya sudah saya sudah melihat bagaimana cara mereka mewujudkan. Ini menarik, akhirnya saya terlibat lagi di dalamnya. Kenapa sih Bapak kok milih bisnis itu yang susah-susah gitu Pak, yang butuh resource, yang butuh investasi panjang, bukan yang langsung high gain aja gitu Pak, cepat gitu Pak. Kenapa tuh Pak? Enggak, saya tertariknya karena WIS ya. Karena bahan yang sudah nggak digunakan lagi bisa dikelola menjadi sesuatu. Ini yang menarik. Iya, tantangan itu ya Pak ya. Nah, kangen nih Pak, pengen dengar pesan Bapak ke di sini kaum muda yang juga nonton YouTube ini. Ini kan dalam kaitan kita nih syuting nih sekarang di malam Hari Kebangkitan Nasional ini Pak. Nah, Bapak kira-kira punya pesan apa nih Pak buat kasih motivasi kita? Teman-teman anak-anak muda, termasuk juga anak-anak saya, situasi kompetitif itu luar biasa. Bagaimana kita menjadi bangsa yang unggul, harus berani dan mampu berkompetisi. Kita jangan buru-buru puas dengan apa yang kita lakukan. Tapi dunia luar, kalau Anda melihat dunia luar, bagaimana perkembangan EV sekarang, itu totality anak muda. Anak muda yang bermain di situ. Maka kreasinya sangat-sangat tinggi dan advance. Saya kemarin baru melihat seperti ini, besok datang berbeda lagi. Seperti itu. Jadi untuk itu saya menyarankan, jangan berpikir stagnan, tapi berpikir lompatan. Agar enggak ketinggalan. Itu. Saya ingat dari dulu tuh Bapak selalu bilang, ayo Prita berpikir lompatan habis lakukan. Sekarang saya dengar lagi soalnya. Jangan berpikir flat, tertinggal bos. Iya. Gitu. Flat, udah. Dan akhirnya saya udah melompat ini Pak. Bapak deh Pak. Oke, terima kasih. Always nice ngobrol sama Bapak. Terima kasih banyak untuk nggak terasa ya, cepet Pak. ya? Iya, nggak terasa. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat terus. Semangat terus dan semangat menghadapi tantangan-tantangan bisnis yang ada. Sukses untuk Bapak. Terima kasih banyak Pak. Thank you.